program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat adalah beberapa program inisiatif non-militer membantu kesulitan rakyat secara langsung di lapangan. Memperkuat kemanunggalan TNI rakyat, menjadikan keberadaan TNI Angkatan Darat itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Sebuah kebutuhan ya sebagai kekuatan utama dalam membangun daerah, dan semua program itu sebetulnya sangat selaras ya dengan visi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam Gunung Putri Podcast. Ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi, gagasan, serta kolaborasi dalam membangun masyarakat. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas pencapaian program unggulan TNI Angkatan Darat, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah terlaksana di wilayah Kodim 0621 Kabupaten Bogor. Nah, berbagai program ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadirkan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Kepala Staf Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Bapak Mayor Infantri Dadang Rohmawan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat terus ya Pak? Sehat. Jaga terus Kabupaten Bogor kita ini. Amin. Luar biasa. Serta mendampingi juga pada hari ini yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bapak Hadiana. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Semangat terus ya Pak. Siap. Terus melayani masyarakat tentunya. Tentunya terima kasih kami ucapkan telah meluangkan waktu untuk hadir di Gunung Putri Podcast ini. Mudah-mudahan nanti informasi yang diberikan dapat memberikan gambaran langsung bagaimana Kabupaten Bogor, khususnya di wilayah Kodim 0621 Kabupaten Bogor ini. Baik. Membuka kegiatan kita pada hari ini, membuka podcast kita pada kali ini, kita akan membahas tentang program unggulan TNI Angkatan Darat. Tapi sebelum itu, izinkan saya memulai dari Komandan dulu. Nah, Komandan, izin, sebelum kita membahas satu persatu program, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan, mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu nih kepada masyarakat, apa sebenarnya program unggulan TNI Angkatan Darat, dan tujuannya itu untuk apa sih dilaksanakan program-program tersebut? Baik, terima kasih. Jadi program unggulan TNI Angkatan Darat, mungkin yang lebih kita kenal adalah program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat, adalah beberapa program inisiatif non-militer yang dirasa cukup strategis dalam rangka membantu kesulitan rakyat secara langsung di lapangan. Kemudian sebagai implementasi juga dari 8 wajib TNI, khususnya poin ke-8 yang isinya adalah menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Nah, program-program unggulan Bapak Kasat ini diantaranya yang pertama adalah TNI Manunggal Air. Yang kedua program rehab rumah tidak layak huni. Kemudian yang ketiga pembangunan jembatan perintis dan jembatan Garuda. Yang keempat, program rehab panti. Yang kelima, program ketahanan pangan. Dan yang keenam, percepatan penurunan stunting. Tujuan utamanya dari program-program tersebut adalah sebagai memperkuat kemanunggalan TNI rakyat dan menjadikan keberadaan TNI Angkatan Darat itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Yang kedua, tujuan utama tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, yaitu membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga, mendukung program prioritas pemerintah, berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan pembangunan nasional.
Demikian. Baik, luar biasa sekali ya. Ternyata dari penjelasan tadi saya udah nangkep nih dan bahwa memang program unggulan TNI Angkatan Darat ini memang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik ya, melainkan Betul. juga menyentuh berbagai kebutuhan di masyarakat. Tadi ada ketahanan pangan juga ya Dan ya. Betul. Kemudian juga ada beberapa hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Betul. Baik, saya mau lompat ke Pak Hadiana. Nah, Pak Kadis izin. Tadi kan kita sudah lihat ya, kita juga sudah mendengar bahwa banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan. Nah, bagaimana sih Bapak melihat sebagai dari kacamata pemerintah Kabupaten Bogor nih dengan Kodim 0621 ini, sinerginya itu seperti apa yang bisa kita lihat Pak dalam pelaksanaan program-program unggulan TNI Angkatan Darat ini? Ya, baik, terima kasih ya. Terkait memang sinergi antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kodim, ini bukan hanya kolaborasi antara pemerintah Kabupaten dengan Kodim saja, ya bukan hanya sekedar kerjasama antar instansi, tetapi lebih sebuah kebutuhan ya sebagai kekuatan utama dalam membangun daerah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasdim bahwa banyak sekali program-program unggulan ya seperti pengentasan kemiskinan, kemudian juga stunting, ketahanan pangan ya. Ada juga tadi penyediaan air bersih melalui TNI Manunggal Air kan seperti itu. Dan semua program itu sebetulnya sangat selaras ya dengan visi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Bogor. Dan tentunya kenapa kita berkolaborasi, karena kita semua tahu bahwa TNI memiliki keunggulan yang sangat luar biasa, terutama dalam hal kedisiplinan, kecepatan dalam eksekusi, kemudian juga jangkauan teritorial sampai tingkat desa dan sebagainya. Oleh karena itu dalam penyelesaian program-program tersebut juga kita dukung dengan regulasi, sinkronisasi anggaran dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa pemerintah kabupaten dan Kodim adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami sangat berterima kasih dan terbantu melalui Pak Dandim beserta seluruh jajaran atas dedikasinya di bumi Bogor Tegal Beriman ini. Baik, luar biasa berarti ya Pak ya. Tentunya sinergitas itu terbangun dari adanya kebersamaan ya Pak, dan juga kesamaan visi dan misi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Khususnya tadi program-programnya ternyata selaras ya Pak dengan program-program pemerintah Kabupaten Bogor, dan juga dari sinergitas ini berarti bisa terus berkesinambungan dan berkelanjutan terus ya Pak. Baik, kita mau lanjut ke program Pak. Kita mau bicara tentang program-program yang menjadi program unggulan ini. Dan juga saya itu sebelumnya sudah banyak searching, Pak. Saya tuh banyak mencari tahu. Karena saya mendengar bahwa ada program-program unggulan TNI Angkatan Darat, tuh saya langsung searching, Pak. Ini programnya apa aja sih? Boleh kita tampilkan nggak ya? Yang pertama ini ada namanya program Jembatan Perintis Garuda. Nah, ini saya tuh berpikiran bahwa program ini berarti terkait dengan infrastruktur, betul ya Dan ya? Nah, ini adalah program-program yang memang kalau saya lihat sangat banyak sekali manfaatnya ternyata, dan juga ada alasan-alasan khusus di balik dari pelaksanaan program-program tersebut. Nah, tapi boleh nggak sih saya tahu nih dan juga seluruh penonton tahu kira-kira apa sih Dan yang melatar belakangi program pembangunan jembatan Perintis Garuda di Kabupaten Bogor ini? Pembangunan jembatan, baik Perintis maupun Garuda, di latar belakangi itu berbagai faktor. Di antaranya yang pertama, mempermudah mobilitas warga, anak-anak sekolah, kemudian pembangunan jembatan juga akan memberikan akses, memotong jalur yang tadinya jauh akan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien, demikian. Kemudian bisa mendorong juga perekonomian masyarakat yang dengan adanya akses yang cepat, maka membantu memperlancar distribusi pertanian, transportasi, kemudian mempermudah warga menjangkau fasilitas kesehatan atau fasilitas umum, pelayanan publik, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kemudian program-program ini bersinergi antara TNI dengan rakyat, kemudian dengan pemerintah daerah juga. Program ini, pembangunan jembatan Perintis Garuda, merupakan program percepatan infrastruktur. Jadi percepatan infrastruktur nasional yang diinisiasi pemerintah bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 0621 Kabupaten Bogor.
Wah, luar biasa Dan. Ya. Tapi ya, saya penasaran nih Dan, kira-kira selama pelaksanaan program ini ada nggak sih tantangan-tantangan tertentu yang memang harus dihadapi nih ketika pelaksanaan program ini? Tantangan tentunya ada. Ya, di antaranya yang pertama dari cuaca dulu ya. Oh iya, betul. Cuaca, karena kita kan tidak mungkin kalau musim hujan, pas mungkin sungainya sedang meluap airnya, Iya, itu betul. tidak mungkin kita bangun. Kemudian yang kedua juga tantangannya itu adalah dari eh, lokal itu sendiri. Kadang-kadang tantangannya itu ya masyarakat masyarakat itu kadang-kadang ya agak sedikit juga untuk bisa sulit untuk bisa untuk membantu digerakkan untuk sama-sama bergotong royong membangun Oke. jembatan tersebut, demikian. Tapi akhirnya dengan adanya pembangunan ini bisa kita lihat ya, ternyata banyak sekali jembatan-jembatan ini ternyata sudah berhasil terbangun, berarti semua masalah itu tantangan-tantangan itu bisa dihadapi ya Dan ya, Alhamdulillah dan bisa teratasi juga ya. bisa diatasi. Oke, jadi kalau saya lihat berarti memang pembangunan ini tidak hanya membangun sebuah jembatan ya, tetapi juga membangun konektivitas, Betul. kemudian juga untuk mempercepat aktivitas dan membuka akses untuk masyarakat. Luar biasa Pak Hadiana nih ya, ternyata programnya. Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor ini melihat dampak pembangunan jembatan Perintis Garuda ini? Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan dampaknya, perlu diinformasikan bahwa jembatan Perintis Garuda yang kami punya data, pertama jembatan Sungai Cimande, Kecamatan Caringin, itu adalah penghubung desa Lemah Duhur dengan desa Cimande. Itu sudah diresmikan di 18 Juni 2026. Kemudian ada juga jembatan Sungai Parung Ponteng, Desa Tajur, Kecamatan Citerep, penghubung Kampung Parung Ponteng dengan Kampung Lewi Bilik yang sudah diresmikan 27 Juni 2006. Dan yang ketiga adalah jembatan Garuda Desa Cidayati, Kecamatan Citerep. Artinya bahwa jembatan ini bukan hanya sekedar fisik ya, beton dan besi aja, tapi melainkan urat nadi kehidupan masyarakat ya, di mana pemerintah kabupaten melihat dampaknya ini sangat luar biasa dan multisektoral. Pertama dari sisi ekonomi, di wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki potensi hasil bumi yang cukup luar biasa ini ya, biasanya terkendala berkaitan dengan akses. Namun dengan adanya jembatan, rantai distribusi ini akan terpotong, sehingga para petani atau pelaku UMKM ini bisa membawa hasil panennya bisa lebih waktunya lebih singkat dan ongkos transportasinya akan jauh lebih murah dan seperti itu. Jadi otomatis kesejahteraan ekonomi desanya itu di sekitar pembangunan jembatan akan langsung meningkat. Yang kedua dari sisi pendidikan dan kesehatan, ini juga tidak kalah penting. Kenapa? Kita tahu banyak di media segala macam, anak-anak kita tidak perlu lagi mengambil resiko menyeberang sungai dan lain sebagainya, harus menempuh jalan yang cukup jauh, memutar ya komandan ya, atau rusak sekarang. Namun dengan adanya jembatan akan lebih mudah lagi kan seperti itu. Termasuk juga berkaitan dengan kesehatan. Tidak sedikit bahwa ada warga masyarakat yang ibu hamil, mau melahirkan, yang perlu ambulan dan sebagainya. Dengan ada jembatan ini akan lebih cepat penanganannya seperti itu. Artinya bagi kami Pemkab Bogor gitu kan, jembatan Perintis Garuda ini dari jajaran Kodim sebuah akselerator percepatan ya, percepatan pembangunan di tengah luasnya wilayah kabupaten yang cukup luas lah kan seperti itu. Jadi sangat membantu keterbatasan aksesibilitas daerah-daerah yang terisolir. Kehadiran jembatan ini juga langsung berkontribusi ya pada peningkatan IPM di desa-desa. Jadi kami izin komandan sangat mengapresiasi dan terus bersinergi ya agar jembatan-jembatan Perintis lainnya bisa terus terbangun. Saya kira itu. Luar biasa ya, memang tadi saya mendengar kata akselerator, berarti ini sinerginya udah sangat-sangat melekat ya. Karena tentunya perlu sekali akselerasi pembangunan ya untuk mempercepat akses dan lain-lain. Karena juga tadi saya mendengar katanya dampaknya sampai ke orang-orang yang butuh untuk mengakses cepat ke rumah sakit juga terbantu, betul ya. Dan ini merupakan program-program yang luar biasa yang perlu kita dukung tentunya. Saya juga sangat mengapresiasi, dan ini program yang memang berpikiran untuk jangka panjang juga ya program-program ini, dan juga ini sangat membantu
masyarakat. Apalagi kan kalau kita lihat bahwa banyak banget nih anak-anak yang membutuhkan akses mungkin yang sebelumnya nyebrang sungai mungkin ya. Jadi akhirnya sekarang sudah tidak menyeberang sungai. Luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan dulu dong ya untuk kegiatan ini, luar biasa. Baik, saya mau lanjut. Tapi saya berharap semoga kolaborasi yang seperti ini terus berlanjut ya di wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas ini ya. Betul. Nah, boleh kita lanjut, kita ke program berikutnya. Boleh kita lihat dulu dokumentasinya. Ini saya juga sambil lihat-lihat dokumentasi. Saya juga terus memantau nih kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemasyarakatan ini. Ada namanya program Manunggal Air Bersih. Jadi ternyata setelah saya cek, memang ternyata tidak hanya infrastruktur ya, dan ya betul ya, Betul. tapi juga sampai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa air itu juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh bangsa negara kita ini. Dan juga telah diakselerasikan untuk program-program tersebut oleh melalui program-program dari TNI Angkatan Darat ini. Nah, saya mau ke Pak Kasdim lagi. Izin Dan, kita berbicara tentang air. Nah, pelaksanaannya bagaimana sih Dan terkait dengan program Manunggal Air Bersih di wilayah Kodim 0621 ini, dan juga mungkin ada tantangannya juga, boleh nih di-share ke kita. Baik, terima kasih. Untuk program TNI Manunggal Air yang khususnya di wilayah Kodim 0621 Kabupaten Bogor dilaksanakan tuh dalam rangka upaya untuk mengatasi kesulitan air yang ada di masyarakat, khususnya air bersih. Kemudian gambaran pelaksanaannya itu biasanya tuh para Babinsa itu akan melaksanakan pemetaan, cek lokasi. Nah, setelah hasil pemetaan tersebut didapat, maka akan diidentifikasi nanti di lapangan Oke. untuk prioritas-prioritas di mana wilayah-wilayah khususnya Kabupaten Bogor ini yang membutuhkan air bersih. Oke. Biasanya wilayah-wilayah yang kekeringan atau pelosok. Demikian. Kemudian metode penyediaannya itu ada dua. Yang pertama dengan membuatkan sumur bor, Oke. yang kedua dengan pipanisasi. Hmm. Nah, untuk pembuatan sumur bor kita pembangunannya adalah pengeboran titik-titik baru, di mana di situ terdapat mungkin sumber air di dalam tanah yang mencukupi, kita bor sampai dengan keluar air sehingga masyarakat bisa menikmati air bersih. Oke. Yang kedua ada juga namanya pipanisasi. Pipanisasi itu adalah bagaimana menyalurkan air bersih dari mata air ke bak-bak penampungan yang ada di warga. Sehingga pipanisasi ini sebenarnya membutuhkan anggaran lebih besar daripada pengeboran karena tergantung geografis kan. Kalau geografisnya mungkin jauh atau berbukit segala macam, maka kita butuh pipanisasi yang panjang ataupun jauh. Oke. Demikian. Terus pengerjaannya ini dilaksanakan secara bersinergi juga antara Kodim 0621 Kabupaten Bogor dengan pemerintah daerah setempat. Sinergi serta partisipasi yang aktif dari warga masyarakat sekitar. Demikian. Luar biasa ternyata ya Pak Adiana ya. Iya. Pak Kadis izin, ini memang sangat luar biasa, berarti sampai ke Babinsanya pun dilibatkan ya untuk mensurvei. Terlibat semua. Berarti sampai semua sektor, bahkan ini saya perlu apresiasi lagi nih Dan izin, karena ini tadi melihat bahwa sampai dibuatkan program pipanisasi ini. Itu sangat luar biasa loh. Itu kan kalau kita misalkan anggaplah masyarakat memang yang akses airnya jauh banget, perlu pipanisasi itu pasti memerlukan modal yang besar ya untuk itu. Tapi didekatkan aksesnya, utamanya kita banyak wilayah kita juga yang mengalami kekeringan juga, dibuatkan sumur bornya. Ini merupakan program yang luar biasa sekali. Boleh Pak Hadiana sedikit merespon mungkin terkait dengan program ini, bagaimana kira-kira tanggapannya? Baik, berkaitan dengan program Manunggal Air Bersih, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kasdim berkaitan dengan seperti itu, tentunya kehadiran pemerintah Kabupaten Bogor juga berkolaborasi ya. Salah satunya adalah dukungan anggaran yang sudah disiapkan oleh masing-masing desa, karena dengan pipanisasi ini sudah bisa mengarah kepada ekonomi di tingkat desa. Salah satunya pipanisasi atau nanti saran air bersih ke tiap rumah
itu bisa dikelola melalui badan usaha milik desa. Karena sudah ada beberapa desa di Kabupaten Bogor itu sudah ada yang mengelola air bersih. Artinya bahwa yang sudah dirintis oleh Kodim 0621 itu bisa ditindaklanjuti langsung nanti oleh pemerintah daerah melalui pemerintah desa. Karena nanti juga di desa bisa dengan menggunakan berbagai sumber keuangan yang sudah ada sesuai ketentuan regulasi. Saya kira itu. Luar biasa ternyata ya, bahwa kembali lagi ya ini terkait dengan sinergi, kolaborasi, dan kerja keras bersama nih untuk menghadirkan layanan untuk masyarakat tentunya ya. Baik, saya mau lanjut lagi ke program berikutnya. Ini ada namanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Dan juga saya dengar katanya ada program lagi namanya Rehabilitasi Panti Asuhan, yang di dalamnya itu menyasar pada program-program fasilitas sosial dan fasilitas umum. Nah, kembali, boleh kita tampilkan ya? Oh, ini dia. Luar biasa ya, ternyata tadi sudah infrastruktur berupa jembatan, membuka akses, kemudian juga air sebagai kebutuhan dasar. Sekarang habitatnya ya Pak ya, tempat tinggalnya ya. Ini sangat luar biasa. Boleh dan dijelaskan kepada kita nih, kepada seluruh masyarakat juga terkait dengan ini, bagaimana sih pelaksanaan rehabilitasi untuk Rutilahu ini atau rumah tidak layak rumah tidak layak huni ini di wilayah Kodim 0621? Baik, untuk program rehab rumah tidak layak huni merupakan bentuk kerjasama, nih perlu saya sampaikan, kerjasama antara TNI Angkatan Darat dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bogor, pemerintah daerah. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Oke. Sama seperti air tadi, Babinsa yang ada di lapangan akan mendata, kemudian disurvei rumah-rumah tersebut. Nanti hasil pendataan tersebut akan diverifikasi oleh Babinsa, kemudian sinergi dengan aparatur desa dan pemerintah daerah guna memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Oke. Nah, kemudian untuk penetapan sasaran prioritasnya nanti itu akan prioritas penerima bantuannya itu diajukan kepada atau ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Biasanya itu yang dapatnya itu mungkin di situ lansia, janda-janda miskin, kemudian ada warga yang memang kondisi bangunannya rusak berat sehingga beresiko membahayakan keselamatan. Kemudian pengerjaannya juga sama dilakukan secara bergotong royong. Gotong royong Gotong royong lagi nih ya. Betul, gotong royong. Dari mulai proses pengerjaan konstruksi sampai dengan selesai itu adalah pelaksanaannya dilakukan melalui kerja bakti. Kerja bakti baik prajurit TNI, khususnya Kodim dan Koramil yang di lapangan bekerja bahu-membahu bersama dengan warga sekitar. Demikian. Berarti sama juga dengan rehabilitasi panti asuhan juga ya? Rehab panti asuhan juga sama. Oke. Saya juga dengar katanya tidak cuma panti asuhan nih, katanya juga ada musola, ada MCK. Ini berarti sudah menyasarnya benar-benar ke seluruh fasilitas sosial masyarakat ya. Dan ini luar biasa kembali, berarti Babinsa itu dilibatkan benar-benar untuk mencari tahu, untuk mendata masyarakat. Betul ya Pak? Betul. Ini luar biasa sekali. Nah tadi saya juga mendengar bahwa memang ada beberapa program-program yang terkait dengan rehabilitasi ini tentunya untuk memberikan rumah yang layak huni yang aman untuk masyarakat. Nah kira-kira apa sih tantangannya? Tadi kan kalau kita bicara air tantangannya akses berarti ya. Nah kalau pembangunan rumah ini tantangannya mungkin bisa di-share sedikit dan sebenarnya untuk tantangan untuk rehab rumah tidak layak huni ini tidak begitu banyak, karena memang para Babinsa kan sudah pada hafal, sudah pada ngerti, dan sudah pada tahu bahwa di wilayahnya itu sudah terdata gitu bahwa mungkin bapak ini, ibu itu yang membutuhkan untuk rehab rumah tidak layak huni. Paling tantangannya sama seperti tadi lah, mungkin kalau tempatnya memang aksesnya jauh, berada di dalam gitu. Jadi pengangkutan bahan material kadang-kadang kita membutuhkan untuk didorong ke dalam gitu. Siap. Jadi
tidak di pinggir jalan semua, rata-rata memang rumah tidak layak huni itu berada di dalam. Oh, Demikian. Jadi luar kadang-kadang biasa ya berarti. tantangannya dari samping cuaca ya untuk membangunnya, Tenaga ekstra ya nanti. tenaga ekstra Tenaga kita harus ekstra. butuhkan juga demikian gitu. Luar biasa. Berarti memang benar-benar harus tenaga ekstra, Tenaga sinergi ekstra. kolaborasi, gotong royong, dan juga Betul. memang kembali lagi akses ya. Akses yang betul. ada di wilayah di Kabupaten Bogor ini juga harus kita hadapi juga ya. Betul. Tapi tujuannya tetap satu, yaitu untuk membantu masyarakat Membantu kembali. masyarakat. Saya nggak tahu, dan saya harus tepuk tangan, saya harus apresiasi seperti apa lagi dengan program-program seperti ini ya. Terima kasih. Jempol ya. Siap, Di jempolnya terima kasih jempol banyak. 2 ya. Nyata kalau saya dalam pandangan kami sebagai masyarakat umum, tentunya TNI ini tentunya selain menjaga negara, ternyata juga tetap untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat juga ya. Baik, terakhir nih saya mau ke program berikutnya. Ada program, ternyata program ketahanan pangan. Boleh kita tampilkan lagi program ketahanan pangan, dan juga kita akan juga membahas juga terkait dengan program pencegahan dan penurunan stunting ya. Nah, boleh nggak sih Dan kita ulas sedikit terkait dengan program ini, bagaimana sih bagaimana sih peran TNI Angkatan Darat, utamanya Kodim 0621 ini mengambil peran dan dalam percepatan penurunan stunting dan juga ketahanan pangan ini? Berarti dua nih, stunting dengan ketahanan pangan. Betul. Stunting, kita mungkin ketahui bersama ya bahwa di warga masyarakat kita ini kan banyak anak-anak yang memang kekurangan gizi, sehingga membutuhkan tambahan gizi ataupun percepatan untuk penurunan stunting. Karena mereka kan generasi muda penerus. Betul. Apabila fisiknya tidak normal, maka akan berpengaruh nih ke masa depan. Betul. Nah, sehingga para Babinsa pun Babinsa yang ada di lapangan mendata gitu. Di wilayahnya ada berapa yang memang perlu untuk percepatan penurunan stunting dan lain sebagainya, sehingga setelah didata nanti akan kita distribusikan bantuan-bantuan untuk meningkatkan gizi. Oke. Khususnya stunting. Kemudian untuk ketahanan pangan, itu kita membantu ketahanan pangan nasional. Oke. Nah, dengan cara ya Babinsa juga tadi tetap. Jadi para Babinsa itu mendampingi para poktan, kelompok tani di lapangan. Dari mulai menggarap lahan, kemudian menanam, kemudian sampai dengan pemeliharaan dan sampai dengan panen. Nah, terakhir kami melaksanakan panen raya itu di Kecamatan Kalapanunggal. Wah. Demikian. Berarti panen besar tuh ya Dan ya? Panen raya. Panen raya luar biasa. Betul. Nyata tadi udah infrastruktur, akses air bersih, kemudian juga rumah tidak layak huni, pembangunan perbaikan fasilitas umum, menyentuh juga sampai ke tubuh ya Dan ya. Artinya kesehatannya juga, stuntingnya, kemudian juga sampai ke ketahanan pangannya juga ya, dari tubuh individu-individu itu ya. Betul. Saya mau ke Pak Kadis nih. Nah, Pak Kadis, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Bogor merespon terkait dengan program-program tersebut, dan bagaimana sih melihat sinergitas dari TNI Angkatan Darat dengan program-programnya yang turut serta sebagai akselerator juga untuk pemerintah Kabupaten Bogor ini? Ya, tentunya sinergi kita bukan hanya wacana ya, tapi sudah memang aplikasi di lapangan terlaksana. Seperti tadi stunting itu tidak hanya berbicara masalah gizi, tidak hanya masalah berbicara tentang medis, tapi juga tadi berbicara tentang lingkungan. Lingkungannya harus bersih, disiapkan rumahnya tidak layak huni menjadi layak huni. Ya, kemudian air bersihnya tadi kan, itu salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kodim. Artinya dari semua berbagai program kegiatan yang selama ini dijalankan, itu memang alhamdulillah ya pemerintah Kabupaten Bogor selalu mendapat support ya dari TNI, khususnya dari Kodim 0621, termasuk juga di ketahanan pangan gitu kan. Nah, berbicara ketahanan pangan kan itu urusannya ketahanan negara kan gitu ya. Nah, jadi bukan hanya kita berbicara tentang aman dan nyaman, tapi juga pangannya masyarakat itu juga harus terpenuhi. Nah, dengan berbagai program yang sudah disampaikan, kita pun berkolaborasi dengan TNI melalui Kodim ya. Kemudian juga salah satunya juga kita menyiapkan dukungan berkaitan dengan misalkan bantuan alat buat masyarakat ya, supaya nanti
pertaniannya berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang sudah dipersiapkan, hasilnya bisa maksimal. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi semua apa yang tadi menjadi program prioritas dari TNI ini sangat selaras, dan tentunya dengan keberadaan kami, sinergi kami, alhamdulillah mudah-mudahan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kehadiran kita benar-benar dirasakan. Kan seperti itu ya, Komandan. Luar biasa sekali ya. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi lah untuk kegiatan yang luar biasa ini. Baik, dia terasa ternyata kita telah sampai di penghujung kegiatan podcast ini ya Pak, perbincangan-perbincangan yang luar biasa ini. Tapi sebagai penutup boleh nih Pak, boleh menyampaikan sedikit untuk closing statement. Apa sih kira-kira harapan Bapak dan mungkin apa yang ingin disampaikan untuk closing statement kita? Baik, harapan kami selaku Komando Kewilayahan yang ada di Kabupaten Bogor, tentunya apa yang diprogramkan oleh Bapak Kasat dari mulai panunggal air, kemudian rehab rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan dan lain sebagainya, ke depan harapannya tetap bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, dan kami ucapkan terima kasih Pak kepada pemerintah daerah yang telah mendukung program-program unggulan Kasat. Semoga kedepannya kita masih tetap bisa bersinergi Pak. Terima kasih, itu saja. Sinergi terus ya Pak. Sinergi Tetap harus terus. berkolaborasi terus. Siap, Dari semangat. Pak Diana mungkin. Artinya begini, komitmen pemerintah Kabupaten Bogor itu sudah sangat jelas dan tegas, ya, bahkan tegak lurus nih, sinergi dengan Kodim. Kemudian komitmen ini tentunya ada 3 poin yang perlu kami sampaikan, 3 langkah strategis. Pertama, nanti ke depan itu lebih sinkronisasi terhadap perencanaan. Kemudian kita juga ada dukungan anggaran dan dari lintas dinas. Dan yang ketiga, tetap menjaga kondusivitas biar Bogor tetap aman, nyaman. Siap. Seperti kondisi seperti itu. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dah pokoknya. 2 jempol lagi ya. Siap. Baik pemirsa, inilah dia akhir dari perbincangan kita yang luar biasa ini. Terima kasih saya ucapkan kembali lagi kepada Pak Kasdim, Pak Kadis, terima kasih Sama-sama, sudah Pak menghadiri Fadli. Gunung Putri Podcast. Semoga informasi yang diberikan oleh beliau-beliau semua ini, narasumber yang luar biasa ini dapat bermanfaat untuk semuanya dan memperjelas ya Pak terkait dengan peran-peran TNI, Angkatan Darat, kemudian juga peran Kabupaten Bogor dalam membangun sinergitas dan kolaborasi. Saya Fadli Pratama mengucapkan terima kasih telah menonton podcast Desa Gunung Putri ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.